Shalom Sobat Kristus. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya penderitaan. Apa sih biasanya penderitaan yang kita alami? Mungkin kita difitnah, dikucilkan, kita direndahkan harga diri kita oleh orang lain, atau masalah dalam ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam studi, dan masih banyak lagi. Namun Sobat Kristus, firman Tuhan hari ini dalam 1 Petrus 4 ayat 14-16, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita. Seharusnya di dalam penderitaan, kita harus berbahagia. Jika kita berpikir, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di dalam penderitaan? Lalu apa yang dimaksudkan oleh Petrus di sini? Maksud Petrus di sini adalah kita harus berbahagia di dalam penderitaan jika kita menderita demi nama Kristus. Dan seharusnya ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, tujuan hidup kita bukan lagi di dunia ini, melainkan hidup kekal bersama dengan Kristus. Makanya ketika kita mengikuti Tuhan, hidup kita tidak akan terjamin hidup yang enak, hidup yang mulus, dan tidak ada namanya permasalahan ataupun pergumulan. Sobat Kristus, Rasul Petrus juga menekankan ketika kamu dinista, ketika kita dinista, ketika kamu dicela karena nama Kristus, seharusnya kita harus berbahagia. Sebab ada Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Rasul Petrus juga menekankan, di dalam penderitaan yang kita alami, seharusnya kita nggak perlu malu lagi. Dan kita tidak perlu menjadi orang yang jahat. Melainkan hendaklah memuliakan Allah demi nama Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada di luar kehendak Allah. Dan segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Namun dalam semua rencana Allah. Sobat Kristus, jika kita masih melihat penderitaan itu dari kacamata kita, maka kita akan melihat penderitaan itu sebagai sebuah hukuman. Akan tetapi jika kita melihat penderitaan itu dari kacamata Allah, maka kita akan melihat penderitaan itu sebagai sebuah proses dari rencana Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersuka cita dan bergembira di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Walaupun mengalami jatuh bangun, tetapi ketika kita bertahan di dalam penderitaan, kita akan mendapatkan sukacita yang lebih besar, di mana Allah akan menyatakan kemuliaannya bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh ucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan semakin taat dan setia mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.